Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menyajikan sebuah video yang membahas bahasa dalam industri kreatif penerjemah, editing, penyuntingan, sulih suara, presentasi, pemandu wisata, kewartawanan, reporter, penyiar radio, dan pembuatan iklan. Simak sampai akhir ya, selamat menyaksikan bahasa dalam industri kreatif penerjemah. Penerjemahan merupakan kegiatan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dari penerjemah, karena yang diterjemahkan tidak hanya kata, frasa, maupun kalimat dalam tataran bahasa saja namun juga pada tataran di luar bahasa yang merujuk pada fungsinya. Penerjemah memiliki peran penting dalam industri kreatif. Mereka bertugas untuk mengkomunikasikan ide dan pesan dari satu bahasa ke bahasa lain, memastikan bahwa karya seni atau desain dapat dipahami dan dinikmati oleh audiens yang lebih luas. Penerjemah juga berperan dalam menjaga integritas dan nuansa artistik asli karya tersebut ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Pentingnya alih bahasa dalam industri kreatif. Yang pertama, menjangkau pasar yang lebih luas. Dalam era globalisasi, alih bahasa menjadi kunci untuk memasuki pasar baru, terutama di negara-negara yang berbeda bahasa dan budayanya. Kedua, memperkuat kerjasama global. Alih bahasa juga menjadi penting dalam membangun kerjasama dan kemitraan global, menjembatani perbedaan bahasa dan budaya. Dan yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Dalam industri kreatif, alih bahasa juga dapat memacu kreativitas dan inovasi dengan membuka akses ke budaya dan bahasa baru. Proses penerjemahan dalam industri kreatif. Pertama, analisis dokumen asli. Analisis dokumen asli untuk memahami tujuan, nada, dan gaya bahasa. Kedua, terjemahan konteks budaya. Terjemahan konteks budaya untuk memastikan tidak ada kesalahan terjemahan yang dapat mempengaruhi makna. Ketiga, pengeditan. Pengeditan untuk memperbaiki tata bahasa dan ejaan, membuat informasi jelas dan mudah dipahami. Dan yang keempat, pengecekan terakhir. Pengecekan terakhir untuk memastikan dokumen terjemahan tidak memiliki kesalahan. Adapun keuntungan menggunakan layanan penerjemah. Yang pertama, profesional dan cepat. Pekerjaan dilakukan oleh penerjemah profesional dan berpengalaman sehingga mengurangi biaya dan waktu penyelesaian proyek. Kedua, konsistensi terjemahan. Memastikan konsistensi penggunaan istilah dan frase tertentu dan memastikan kualitas dokumen terjemahan yang seragam. Dan yang ketiga, terjemahan yang akurat. Meningkatkan kualitas terjemahan dan menjaga makna asli tetap utuh serta memastikan terjemahan dokumen layak dipublikasikan di tingkat global. Selanjutnya, bahasa dalam industri kreatif penyuntingan. Dalam dunia penerbitan di Indonesia, yakni media cetak, seperti buku, surat kabar, majalah atau jurnal dikenal istilah penyunting naskah. Adapun tugas penyunting naskah, yaitu yang pertama, menyunting naskah dari segi kebahasaan, misalnya ejaan, tata istilah, diksi, struktur kalimat, mechanical editing, dan isi materi. Kedua, memperbaiki naskah dengan persetujuan penulis. Ketiga, membuat naskah menjadi lebih mudah dan enak dibaca serta tidak membuat pembaca bingung, memperhatikan keterbacaan. Dan yang keempat, membaca dan mengoreksi cetak coba. Tujuan penyuntingan, baik untuk media cetak maupun non-cetak. Yang pertama, membuat naskah bersih dari kesalahan kebahasaan dan isi materi dengan persetujuan penulis naskah. Kedua, membuat naskah yang akan dimuat, diterbitkan, disiarkan, atau ditayangkan lebih mudah dan enak dibaca, didengar sehingga memudahkan pembaca, pendengar untuk siaran radio, pemirsa untuk tayangan televisi atau video, atau pemerhati situs di internet menangkap isi tulisan, siaran, atau tayangan. Ketiga, menjadi jembatan, mewakili penerbit atau penyelenggara program siaran, yang dapat menghubungkan ide dan gagasan penulis dengan pembaca, pendengar, pemirsa, pemerhati. Dalam salah satu butir kode etik penyuntingan ditulis tujuan utama pekerjaan seorang penyunting naskah adalah mengolah naskah hingga layak terbit sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dan dipersyaratkan oleh penerbit. Jika dalam media non-cetak, hal itu sejajar dengan mengolah naskah hingga layak siar,
tayang, atau unggah. Tidak hanya pemilihan kata yang penting, kaidah ejaan dan tata bahasa yang benar juga menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan dalam penyuntingan profesional. Dalam peran konsistensi, kaidah ejaan dan tata bahasa yang benar menjaga konsistensi dalam konten yang disusun. Penggunaan kaidah ejaan dan tata bahasa yang konsisten akan mencerminkan keprofesionalan penyunting dan meningkatkan kredibilitas konten. Tak hanya itu, pemahaman aturan yang berlaku juga perlu diperhatikan. Sebagai penyunting, penting untuk memahami peraturan ejaan dan tata bahasa yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Hal ini akan membantu memperbaiki kesalahan yang ada, meningkatkan kualitas tulisan, dan membuatnya lebih mudah dipahami oleh audiens. Terakhir, menjaga kelancaran bacaan. Mematuhi kaidah ejaan dan tata bahasa yang benar juga membantu menjaga kelancaran bacaan. Dengan menghilangkan kesalahan ejaan dan tata bahasa, konten akan lebih mudah dipahami dan lebih enak dibaca. Baik, saya Rahmatia Ibrahim akan menjelaskan bahasa dalam industri kreatif presentasi dan pemandu wisata. Secara harfiah, presentasi merupakan suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin yang merupakan salah satu bentuk komunikasi, umumnya merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat atau informasi kepada orang lain. Presentasi merupakan komunikasi formal yang dilakukan orang dalam sebuah forum untuk menginterpretasikan keinginan orang pertama. Presentasi dapat dilakukan pada sebuah forum yang formal maupun non-formal. Presentasi sendiri lebih mengedepankan pada apa yang dimiliki dan keinginan presenter kepada pendengar agar pendengar tahu dan memberikan respons atau tanggapan kepada presenter mengenai topik yang disampaikan. Terdapat 6 hal yang menjadi komponen di dalam presentasi. Yang pertama, internal pribadi presenter. Kedua, bahan presentasi. Ketiga, media presentasi. Keempat, audiens atau pendengar. Dan yang kelima, lingkungan. Selanjutnya, bahasa dalam industri kreatif pemandu wisata. Pemandu wisata adalah suatu profesi yang bertanggung jawab untuk memberikan petunjuk dan juga bimbingan kepada wisatawan di tempat wisata. Peran pemandu wisata sangat penting dalam perjalanan. Dengan adanya pemandu wisata, wisatawan yang datang bisa mengerti dengan jelas mengenai sejarah dan semua hal tentang tempat wisata yang dikunjungi. Selain itu, pemandu wisata juga bisa memberitahu spot mana yang menarik untuk dikunjungi. Secara umum ada beberapa tugas dari seorang pemandu wisata. Yang pertama, memberikan informasi umum. Tugas pertama dari seorang pemandu wisata adalah memberikan informasi umum kepada wisatawan yang sedang melakukan perjalanan. Misalnya adalah menyampaikan apa saja yang tidak boleh dilakukan karena melanggar aturan masyarakat setempat. Kedua, menjelaskan informasi khusus. Selain memberikan informasi umum, seorang pemandu wisata juga harus memberikan informasi khusus. Tujuannya adalah wisatawan yang datang memiliki wawasan dan pengetahuan baru setelah melakukan wisata. Ketiga, melindungi wisatawan. Pemandu wisata harus memberikan jaminan keselamatan kepada wisatawan yang datang. Jaminan harus diberikan sejak mereka datang sampai wisatawan kembali pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemandu wisata. Kemampuan yang pertama pastinya adalah penguasaan bahasa. Karena bahasa merupakan alat komunikasi utama. Sehingga pemandu wisata harus mengerti bahasa asing dan juga bahasa daerah agar dalam menjelaskan kepada wisatawan tidak terjadi kesalahpahaman. Kedua, penguasaan medan. Pemandu harus mengerti betul tentang medan dari tempat wisata yang dikunjungi. Sehingga pemandu wisata bisa melindungi wisatawan yang datang dari segala bahaya atau ancaman. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait bahasa dalam industri kreatif kewartawanan. Namun sebelum itu, mari kita ketahui pengertian kewartawanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Wartawan diambil dari kata warta yang berarti berita. Wartawan juga sering disebut juru warta atau jurnalis. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik yang dimaksud mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi baik berbentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik.
maupun bentuk lainnya, dengan memanfaatkan media cetak, elektronik, atau jenis saluran lainnya. Selanjutnya, tujuan kewartawanan. Dikutip dari buku Jurnalistik Kemahiran Berbahasa Produktif tahun 2020 karya Lisa Septia Dewi Ginting, tujuan utama wartawan adalah mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara atau lewat teknik peliputan berita lainnya. Jika dirinci, tujuan wartawan ada 3, yaitu: yang pertama, memperoleh fakta. Wartawan bertujuan untuk memperoleh fakta atas peristiwa yang sedang terjadi. Pemerolehan fakta ini bisa dilakukan dengan datang langsung ke lokasi kejadian dan atau mewawancarai narasumber terkait. Kedua, menemukan sumber yang kredibel dan bisa dipercaya. Dalam pencarian fakta, wartawan harus menemukan sumber, dalam kurung, narasumber, yang kredibel dan bisa dipercaya, agar informasinya akurat. Dan yang ketiga, mewawancarai orang yang kebetulan ditemui di jalan. Saat menjalankan tugasnya, wartawan juga bisa mewawancarai orang yang kebetulan ditemui di jalan. Biasanya wawancara itu ditujukan untuk meminta pendapat atau opini masyarakat mengenai kejadian yang sedang hangat diperbincangkan. Selanjutnya, Kode Etik Wartawan Indonesia. Kemerdekaan pers merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat. Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat, diperlukan suatu landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan kode etik, yaitu wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebut identitas korban kejahatan susila. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahkan profesi. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan. Dan, wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bahasa dalam industri kreatif penyiar radio. Industri penyiaran radio adalah salah satu bidang kreatif yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang penggunaan bahasa. Bahasa bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga merupakan alat utama dalam menciptakan konten yang menarik dan menghubungkan dengan audiens. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 1 tentang penyiaran, penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Berikut 4 poin penting peran bahasa dalam industri kreatif penyiar radio. Peran bahasa yang pertama dalam industri kreatif penyiar radio yaitu sebagai alat utama dalam berkomunikasi antara penyiar radio dan pendengar. Penyiar radio harus mampu menggunakan bahasa dengan baik dan benar agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pendengar. Pengaruh emosional dan kreativitas. Yang kedua, sebagai simbol budaya, bahasa juga merupakan simbol budaya dari suatu daerah. Dalam penyiaran radio, bahasa dapat digunakan untuk memperkenalkan budaya dari suatu daerah kepada pendengar. Ketiga, bahasa juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyalurkan kreativitas dalam industri kreatif penyiar radio. Penyiar radio dapat menggunakan bahasa dengan kreatif untuk membuat program yang menarik dan menghibur pendengar. Keempat, bahasa juga dapat digunakan sebagai alat untuk membangun hubungan antara penyiar radio dan pendengar. Penyiar radio dapat menggunakan bahasa dengan baik untuk membangun kepercayaan dan kedekatan dengan pendengar. Dan yang kelima, bahasa juga dapat digunakan sebagai alat untuk membangun hubungan antara penyiar radio dan pendengar. Penyiar radio dapat menggunakan bahasa dengan baik untuk membangun kepercayaan dan kedekatan dengan pendengar. Selanjutnya, bahasa dalam industri kreatif pembuatan iklan. Bahasa dalam industri kreatif pembuatan iklan merujuk pada penggunaan kata-kata, frase, dan elemen bahasa lainnya untuk menciptakan pesan persuasif yang ditujukan kepada konsumen.
Ini melibatkan kemampuan untuk menggunakan bahasa dengan tepat dan kreatif untuk membangun pesan iklan yang menarik, meyakinkan, dan mempengaruhi perilaku konsumen. Bahasa dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun merek, menciptakan identitas unik, dan membedakan iklan dari pesaing. Dengan menggunakan bahasa yang efektif, industri kreatif iklan dapat menciptakan kampanye yang memikat dan memengaruhi audiens target dengan lebih efektif. Tutik dan kawan-kawan, 2021-138, menyatakan fungsi bahasa iklan terbagi atas 3 macam, yaitu yang pertama, ajakan atau persuasif, fungsinya untuk mencoba atau membujuk para konsumen agar membeli merek-merek tertentu. Daya persuasif iklan dapat dilakukan dengan melengkapi teks-teks tersebut dengan gambar-gambar dan variasi tipografi yang memungkinkan iklan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Kedua, pembanding. Fungsi iklan ini digunakan untuk membandingkan antara jenis produk satu dengan produk lainnya. Dan yang ketiga, pengingat. Fungsi iklan ini ditunjukkan kepada calon pembeli supaya tidak melupakan produk, agar pembeli tahu bahwa produk yang dibutuhkan tersedia dalam waktu dekat. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait bahasa dalam industri kreatif. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.